Halo, selamat datang lagi di channel YouTube Mary Herlina. Kali ini kita akan membahas saya akan berbagi tentang metode pembelajaran. Khususnya hari ini saya akan menyampaikan tentang metode pembelajaran ceramah. Ini banyak sekali yang beranggapan bahwa metode ceramah itu kurang efektif kurang cocok digunakan pada zaman sekarang. Padahal metode ceramah ini menurut saya harus digunakan karena metode ceramah itu tidak hanya guru menyampaikan secara lisan, tapi guru juga bisa menggunakan alat-alat bantu pembelajaran yang lainnya. Oke, kita langsung ke apa sih metode pembelajaran itu. Kita ke pengertiannya dulu ya. Ini adalah pengertiannya. Metode pembelajaran merupakan cara-cara dalam melakukan aktivitas antara pendidik dan peserta didik ketika berinteraksi dalam proses belajar. Jadi metode ini berfungsi untuk memberikan interaksi antara guru dan siswa. Jadi pembelajaran itu lebih efektif dan efisien. Nah, ini tujuannya. Pada dasarnya tujuan utama metode pembelajaran adalah untuk membantu mengembangkan kemampuan siswa secara individu sehingga mampu menyelesaikan masalahnya. Jadi diharapkan dengan menggunakan metode ini, berbagai macam metode itu, siswa itu lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Selanjutnya adalah ini, alasan kenapa sih guru itu harus menggunakan metode ceramah. Jadi jangan selalu beranggapan bahwa metode ceramah itu metode yang tidak cocok, metode yang jelek gitu. Ini ada beberapa alasan ketika guru menggunakan metode ini. Yang pertama yaitu sarana dan sumber pembelajaran itu kurang memadai. Seperti kalau di perkotaan kan sekolah-sekolah yang modern itu sudah menggunakan proyektor untuk menyampaikan materinya. Terus sudah ada banyak buku buku-buku, masing-masing siswa itu ada buku atau bisa beli masing-masing siswa. Tapi di daerah yang masih tertinggal pendidikannya tentu ini kurang mendukung sarana-sarana itu. Jadi cara satu-satunya untuk menyampaikan materi itu dengan metode ceramah. Terus yang kedua adalah jumlah siswa dalam kelas melebihi standar. Nah, biasanya itu standar jumlah siswa di kelas itu 20 sampai 25 orang. Jadi ketika lebih itu guru menggunakan metode ceramah karena dianggap lebih efektif untuk mengontrol semua siswa. Yang ketiga yaitu tujuan dan materi pelajaran itu luas. Ketika banyak sekali materi dan tujuan yang harus disampaikan, tapi waktu yang tersedia itu terbatas, maka metode ceramah ini salah satu cara untuk menyesuaikan antara waktu dan materi yang banyak itu tadi. Oke, selanjutnya adalah kita ke intinya. Apa sih metode ceramah? Nah, metode ini merupakan cara konvensional seperti yang saya bilang tadi kan, konvensional itu merupakan cara yang masih tradisional cara orang-orang dulu gitu. Dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Karena namanya ceramah berarti menyampaikan secara lisan. Terus metode ceramah dianggap sebagai metode yang paling praktis dan ekonomis. Karena kenapa praktis dan ekonomis? Karena tidak butuh banyak media tidak membutuhkan banyak alat. Jadi hanya guru menyampaikan secara lisan gitu, menjelaskan secara lisan dan murid mendengarkan. Selanjutnya yaitu nah ini kelebihan. Setiap metode itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jadi tidak bisa kita menilai bahwa metode ini paling bagus, metode ini paling jelek. Menurut saya itu tidak bisa karena masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin ada kalau sekolah ini atau kelas ini cocoknya dengan metode ini, bagusnya ini, itu bisa Tapi kalau menilai secara keseluruhan metode ini jelek atau bagus, menurut saya itu tidak bisa. Karena ini tadi ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihan metode ceramah itu, yang pertama yaitu mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus. Karena berpusat kepada guru, jadi siswa itu lebih memperhatikan guru, fokus kepada guru. Yang kedua yaitu guru dapat mengendalikan kelas secara penuh karena semuanya tadi itu ada di guru, jadi guru juga lebih mudah mengontrol siswanya yang banyak. Yang ketiga yaitu guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas
karena ini tadi guru yang berpusat kepada guru, jadi guru itu dapat menyampaikan banyak materi kepada siswanya. Berbeda misalkan harus melakukan diskusi, itu kan membutuhkan waktu yang banyak ya. Sedangkan kalau secara ceramah itu guru dapat lebih banyak menyampaikan materinya. Yang keempat adalah dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa ketika murid itu lebih dari 25 orang, maka yang paling efektif, yang metode yang cocok digunakan itu adalah metode ceramah ini. Yang terakhir adalah mudah dilaksanakan, karena ini hanya guru yang menjelaskan, jadi pastinya itu lebih mudah dilaksanakan oleh guru, karena tidak perlu guru itu memikirkan harus menggunakan alat apa, harus media apa. Jadi ini tentunya pastinya lebih mudah ya dilaksanakan oleh guru. Selanjutnya itu ada kelebihan, pastinya ada kekurangan. Nah, apa sih kekurangan dari metode ceramah? Ini sudah saya rangkum ya, 4 yang saya sampaikan, tapi sebenarnya itu kelebihan dan kekurangan itu banyak setiap metode. Tapi di sini saya mengambil intinya ya, menurut saya. Siswa menjadi pasif, ini penyebab yang paling disorot oleh guru, bahwasanya metode ceramah ini tidak efektif karena siswanya itu menjadi pasif karena berpusat pada guru. Sedangkan pada kondisi sekarang ini pendidikan itu lebih ke pusatnya kepada siswa. Jadi guru itu hanya. Yang kedua yaitu informasi itu hanya satu arah. Itu karena berasal dari guru yang menyampaikan informasi itu, berarti informasi itu hanya berasal dari guru. Berbeda dengan yang berpusat kepada siswa. Pastinya ada interaksi antara guru dan siswa, dan informasi itu lebih banyak yang didapatkan oleh siswa. Yang ketiga itu kurang melekat pada ingatan siswa. Karena biasanya ya kalau siswa itu belajar, mereka itu lebih cepat nyambung atau lebih bermakna di dalam pikiran mereka itu ketika ada teori dan ada praktek. Tapi di metode ceramah ini karena berpusat kepada guru dan guru hanya menyampaikan materi, tentunya ini kurang melekat di ingatan siswa karena tidak ada prakteknya seperti diskusi atau presentasi seperti itu. Yang keempat itu membosankan. Ya, ini membosankan karena hanya mendengar guru bicara ya. Hanya mendengarkan guru bicara tentang materi. Jadi kemungkinan ini banyak murid-murid yang jadi mengantuk ya karena bosan mendengarkan guru. Oke, sekian informasi dari saya tentang metode ceramah. Jika kalian ada masukan atau komentar, silahkan sampaikan di kolom komentar. Atau mungkin ada pertanyaan, ada request tentang apa yang harus saya bahas selanjutnya atau metode apa selanjutnya, bisa kalian sampaikan juga di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.